Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrian Setiawan dari kelas IE 26 dengan NIM 352010425. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Heru Dermawan, STMT, dengan mata kuliah termodinamika, yaitu dengan tugas latihan soal beserta pembahasan yang sudah saya searching dan sudah saya cari dan sudah saya modifikasi dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Langsung saja dari soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama di sini yaitu pengertian dari termodinamika dan apa saja yang menjadi ciri khas pandangan makroskopik dan pandangan mikroskopik dalam termodinamika. Termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, di mana termos artinya panas dan dinamik atau dynamic berasal dari perubahan. Yang dynamic yang artinya perubahan, ya betul. Termodinamika di sini ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika, energi panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Menurut ciri khas pandangan makroskopik dalam termodinamika, di sini yang pertama ada. Yang satunya tidak menyangkut pengandaian khusus mengenai struktur materi. Lalu yang kedua, jumlah koordinat sedikit. Yang ketiga, koordinat dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung. Dan yang keempat, pada umumnya koordinat dapat diukur secara langsung. Selanjutnya, di sini ada pandangan mikroskopik dalam termodinamika. Pandangan mikroskopik yang pertama, terdapat pengandaian melalui struktur materi, yaitu molekul dianggap ada. Yang kedua, banyak kuantitas yang harus terperinci. Yang ketiganya, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan penerimaan indera kita. Dan yang keempat, kuantitas ini tidak bisa diukur. Berikut contoh soal nomor 1, lanjut ke nomor 2. Contoh soal nomor 2 di sini kita sudah memasuki rumus dan hitung-hitungan. Nomor 2 ini suatu gas mempunyai volume awalnya 1,0 meter per kubik dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter per kubik. Bila tekanan gas yaitu 4 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Ketentuan yang didapat dari soal 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Mohon maaf sebelumnya. Yang ditanya sama dengan W. Yang kita ketahui dari soal di sini V2 sama dengan 4,5 meter per kubik. V1-nya sama dengan 1,0 meter per kubik. Dan P sama dengan 4 atm. Dari ketentuan yang kita dapat 1 atm sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA, yaitu 4 atm menjadi 4,04 dikali 10 pangkat 5 PA. Dengan kondisi isobarik, yaitu isobarik atau isobaris, yang artinya dengan tekanan tetap. Lanjut, kita langsung masuki pengaplikasian dari yang diketahui dari soal ke rumus, yaitu rumus W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P-nya yaitu 4,04 dikali 10 pangkat 5. Delta V-nya yaitu V2 dikurang V1. Dengan V2 4,5 dikurang V1 1,0. W sama dengan 4,04 dikali 10 pangkat 5 dikali 4,5 dikurang 1,0.
Maka hasil akhirnya W sama dengan 14,14 dikali 10 pangkat 5 Joule. Berikut pembahasan soal nomor 2. Selanjutnya kita memasuki contoh soal nomor 3. Soal nomor 3, usaha sebesar 2 dikali 10 pangkat 3 Joule diberikan secara adiabatik untuk memampatkan 0,5 mol gas ideal monoatomik sehingga suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Jika konstanta umum gas R sama dengan 8,31 Joule per mol K, tentukanlah suhu awal gas. Jadi yang kita cari adalah suhu awal gas dari soal nomor 3. Pembahasan. Yang kita ketahui, W sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 Joule. T2-nya itu sama dengan 2 dikali T1 karena dia sehingga suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Jadi 2 kali dari suhu awalnya, yaitu T1. Dan N yang kita ketahui di sini 0,5 mol. Kita gunakan rumus W sama dengan 3/2 dikali N dikali R besar dikali T2 dikurang T1. Sama dengan 3/2 dikali N dikali R besar dalam kurung 2 kali T1 dikurang T1. T2 di sini berubah karena T2-nya itu sama dengan 2 dikali T1. Maka W sama dengan 3/2 dikali N dikali R besar dikali T1. Karena 2 T1 dikurang T1. 2 dikurang 1 menjadi 1 yaitu T1. Pindah ruas T1 ke depan jadi T1 sama dengan 2W dibagi 3 dikali N dikali R besar. T1 yang kita cari, T1 sama dengan 2 dikali W, ya, yaitu 2 dikali 10 pangkat 3 Joule, dibagi 3 dikali N-nya yaitu 0,5 mol, dan R besar yang kita ketahui jika konstanta umum gas yaitu 8,31 Joule per mol K. T1 sama dengan 321 K. Jadi suhu awal gas pada soal nomor 3 ini 321 K. Berikutnya contoh soal nomor 4. 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap sebesar 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter per second. Sehingga volumenya berubah dari 0,08 meter per kubik menjadi 0,1 meter per kubik. Jika gas mengalami perubahan energi dalam gas sebesar 1.500 Joule, berapakah kalor yang diterima gas tersebut? Pembahasannya, yang kita ketahui dari soal nomor 4 di sini, P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter per second. V1-nya sama dengan 0,08 meter per kubik. V2-nya yaitu 0,1 meter per kubik. Dan delta U yaitu perubahan energi dalam gas sebesar 1.500 Joule. Yang ditanya berapakah kalori yang diterima gas tersebut. Di sini kita pakai rumus Q sama dengan delta U ditambah W. Q sama dengan delta U ditambah W-nya sendiri yaitu W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Q sama dengan delta U 1.500 Joule. P-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter per second. Dikali V2-nya yaitu 0,1 dikurang 0,08 meter per kubik. Q-nya yang kita dapat yaitu 1.500 Joule ditambah 4.000 Joule. Q hasil totalnya yaitu 5.500 Joule. Berikut pembahasan contoh soal nomor 4. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dan pembahasan yang terakhir yaitu nomor 5. Nomor 5 di sini yaitu membahas tentang efisiensi mesin dan usaha dalam mesin Carnot. Sebuah mesin Carnot bekerja dalam suatu siklus antara 727 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Mesin tersebut menyerap kalor sebanyak 6.000 Joule pada reservoir suhu tinggi. Efisiensi mesin dan usaha yang dilakukan oleh mesin dalam satu siklus adalah
Yang kita ketahui dari soal, di sini ada suhu tinggi atau TH sama dengan 727 derajat Celcius dan suhu rendahnya atau TL sama dengan 127 derajat Celcius. Dua suhu ini kita ubah menjadi Kelvin, dari Celcius menjadi Kelvin yaitu dengan dijumlahkan 273. 727 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Suhu rendahnya 127 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Kalor yang diserap yaitu yang kita ketahui dari soal, kalor yang diserap atau KiH dengan nilai 6000 Joule. Yang ditanya efisiensi atau E dan usaha atau lambangnya dengan W yang dilakukan oleh mesin dalam satu siklus. Yang pertama kita cari yaitu efisiensi mesin Carnot-nya. E sama dengan TH dikurang TL dibagi TH. E sama dengan kita aplikasikan, TH-nya menjadi 1000K dikurang 400K dibagi 1000. Sama dengan 600 dibagi 1000. Hasil desimalnya sama dengan 0,60, sedangkan hasil persentasenya yaitu E sama dengan 60/100, maka persentasenya yaitu 60%. Lalu untuk yang terakhir, usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot. Rumus yang kita gunakan W sama dengan E kecil dikali KiH, yaitu KiH kalor yang diserap. Pada reservoir suhu tinggi, KiH-nya yang kita ketahui 6000 Joule, E-nya yang telah kita cari tadi sebelumnya dari efisiensi mesin Carnot, yaitu ada 0,60. W sama dengan 0,60 dikali 6000. W, hasil totalnya yaitu W sama dengan 3600 Joule. Baik, berikut pembahasan contoh soal nomor 5. Dan selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.